masjid merupakan simbol center dari magnet seluruh kehidupan itu, center of gravitasi itu dimaksudkan seluruh kehidupan itu adalah ibadah. Maka di sana Rasulullah mengaplikasikan, ngurusi peradilan tempatnya di masjid, melembutkan hati masyarakat dan rakyat di masjid, mengajari taktik peperangan, urusan individual stoknya, kemudian nanti bagaimana prinsip peperangan dengan yang akan diterapkan itu juga di masjid. Oleh itu ditiru dan diabsorpsi sejarah. Kalau kita mengingat sejarah masjid-masjid dalam batas-batas tertentu dalam sudut pandang ini, mesti di situ nanti ada alun-alun, mesti nanti di situ ada pasar dekat masjid, karena masjid itu pada zaman dai juru dakwah yang disebut Wali Songo itu menjadikan masjid pusat seluruh peradaban. Nah, makanya ini bantahan secara perspektif sejarah, histori sejarah, kalau Islam itu ya utuh, jangan dipisah. Islam itu di atas sajadah, Islam itu di masjid, di luar masjid, dan kantor-kantor luar masjid itu tidak diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'atika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Istifadah di waktu pagi, mencari keberkahan. Waktu pagi kita melazimi tempat salat kita sampai waktu syuruk, kemudian dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada mengambil keberkahan waktu pagi. Oleh karena itu, ini sebuah nikmat yang mesti kita syukuri, dan tentunya masing-masing kita menjatuhkan niat agar detik-detik waktu kemudian keluarnya kita dari rumah sampai waktu syuruk, kemudian pagi-pagi ini menjadi beratnya timbangan amal kesolehan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pagi hari ini kita melanjutkan tema yang diamanahkan, yaitu perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sirah Nabawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kami berangkatkan dulu, diberangkatkan pembicaraan kita dari ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hasr. Ini bagian dari ayat-ayat yang awal yang
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu di Madinah. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana, dan orang-orang walladzina tabawwa'ud dar wal imana yuhibbunahum man hadara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkah untuk taksisul mujtama, untuk membangun masyarakat, sebuah peradaban yang di situ nanti nilai-nilai Islam yang Rasulullah sendiri menerima wahyunya, kemudian Rasulullah sebagai pengamal ideologi itu, kemudian kaum muslimin yang ada di sekelilingnya dan masyarakat yang ada di sekelilingnya akan menyontoh Rasulullah. Maka kita bisa menyimpulkan, membaca literasi dari sejarah perjalanan Nabi kita Muhammad ketika di Madinah itu ma'ruf, sudah dipahami program dan langkah pertama beliau adalah binaul masjid, membangun masjid. Ini harus dipahami. Masjid itu sebaik-baik tempat di muka bumi, sebaik-baik bakok jengkal tanah yang di situ seluruh penyakit hati bisa diluruskan kalau dia jujur. Nah, setelah bangun masjid sebagai center of gravitasi, sebagai pusat magnet dari seluruh kehidupan, itu diselesaikan di masjid. Bahkan mengajari taktik peperangan, kemudian urusan sosial kemasyarakatan saat itu pusatnya di Masjid Nabawi itu maklum. Makanya maksud kami, ideologi hari ini jangan kita ikuti, jangan dipisah. Yang dinamakan ibadah itu hanya ritual di atas sajadah atau di masjid atau membaca Al-Quran, sementara ipolek sosbud hankamnya itu tidak diatur dengan Islam, itu sekuler. Masjid merupakan simbol center dari magnet seluruh kehidupan itu, center of gravitasi itu dimaksudkan seluruh kehidupan itu adalah ibadah. Maka di sana Rasulullah mengaplikasikan, ngurusi peradilan tempatnya di masjid, melembutkan hati masyarakat dan rakyat di masjid, mengajari taktik peperangan, urusan individual stoknya, kemudian nanti bagaimana prinsip peperangan dengan yang akan diterapkan itu juga di masjid. Oleh itu ditiru dan diabsorpsi sejarah. Kalau kita mengingat sejarah masjid-masjid dalam batas-batas tertentu, dalam sudut pandang ini, mesti di situ nanti ada alun-alun, mesti nanti di situ ada pasar dekat masjid, karena masjid itu pada zaman dai juru dakwah yang disebut Wali Songo itu menjadikan masjid pusat seluruh peradaban. Nah, makanya ini bantahan secara perspektif sejarah, histori sejarah, kalau Islam itu ya utuh, jangan dipisah. Islam itu di atas sajadah, Islam itu di masjid, di luar masjid, dan kantor-kantor luar masjid itu tidak diatur dengan Islam, itu salah. Itu secara sejarah saja kita begitu. Makanya para Wali Songo pun masjid jadikan sumber. Setelah itu Nabi mengajari kita taksisul mujtama, membangun sebuah masyarakat setelah masjid didahulukan karena simpul untuk membersihkan hati, jelas hubungan dia dengan Allah, kemudian juga pusat peradaban urusan ipolek sosbusnya itu juga diikat dengan Islam. Maka di sana nomor 2 setelah
mengevakuasi, merelokasi para kerabat-kerabatnya yang masih tercecer di Mekah. Itu sudah mulai kondusif, artinya sudah secara perlahan famili dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian keluarga Nabi, putri Nabi itu sudah masuk Madinah. Langkah yang nomor 3, beliau mempersaudarakan antara sahabat-sahabat Nabi yang mereka berislam dulu tinggalnya di Mekah yang disebut Muhajirin. Selanjutnya di Al-Ikha itu persaudaraan dengan orang-orang Islam, kaum muslimin yang sudah tersentuh dan tersibghah dakwah Nabi saat di Bai'ah di Mekah ketika musim haji itu. Kemudian Mus'ab bin Umair sebelum Nabi hijrah kan sudah digalang juru dakwah Nabi yang pertama masuk Madinah, Mus'ab bin Umair, kaum Ansor yang sudah masuk Islam. Nah, itu langkah nomor 3, Nabi mempersaudarakan sahabat beliau yang dari Mekah dan sahabat beliau kaum muslimin yang generasi awal di Madinah yang dipersaudarakan 7 itu di satu rumah, dipersaudarakan oleh Nabi kita. Separuh dari 70 itu berarti 35 itu orang-orang dari Mekah yang disebut Muhajirin. Kemudian 35 laki-laki, dan laki-laki semua itu dari Madinah, penduduk tempatan, dipersaudarakan oleh Nabi di satu rumah, dipilihkan oleh Nabi, kamu bersaudara dengan ini dengan sangat sakral. Nah, di dalam literasi yang buku sejarah ini salah satunya pernyataannya ini, wa makna hadzal ikha kama qala Muhammad Al-Ghazali antadzuba asabiyatil jahiliyah. Wa makna hadzal ikha kama qala Muhammad Al-Ghazali, perkataan satu ulama sejarah, ahli sejarah yang namanya Muhammad Al-Ghazali, maksud dari persaudaraan langkah Nabi setelah bangun masjid, kemudian mengkondisikan orang-orang Islam yang dari Mekah sudah pada berkumpul. Kita bisa bayangkan eksodus, evakuasi, relokasi orang yang jumlahnya banyak, tidak punya tempat tinggal, tidak membawa harta apapun, karena dalam keadaan ketakutan, mencekam, jadi DPO dari Mekah. Kalau ketahuan, ditangkap, dibunuh. Jadi apa adanya datang ke Mekah, itu dalam jumlah yang banyak, terus butuh makan, butuh minum, juga butuh tempat tinggal. Kita bisa bayangkan keras dan dahsyatnya Madinah, iklim, akhirnya cuaca, suhu Madinah itu kan sangat dahsyat. Siapa yang sabar tinggal di Madinah dengan suhu cuaca yang sangat radikal, kalau istilahnya, kalau panas sangat dahsyat, dingin juga dingin yang sangat dahsyat, membuat tubuh yang kekuatan tubuh itu kalau tidak fit bisa pecah-pecah kakinya, hidung bisa mimisen. Nah, itu kan juga butuh adaptasi orang-orang Mekah. Akhirnya Nabi langkahnya, sahabat Muhajirin yang sudah begitu banyak di Madinah, kemudian tidak membawa suatu apapun. Langkah beliau adalah mempersaudarakan tadi orang-orang Islam dari Mekah, dipersaudarakan oleh Nabi dengan sakral. Kemudian diberi komentar oleh ulama sejarah ini, kama qala Muhammad Al-Ghazali, makna hadzal ikha antadzuba asabiyatil jahiliyah fala hamiyatan ila lil Islam, untuk meruntuhkan, untuk menghilangkan, untuk melenyapkan asabiyatil jahiliyah, ta'assub, fanatik jahiliyah. Fanatik jahiliyah itu isme kesukuan karena nasab atau karena darah, karena tanah tumpah darahnya, negerinya, itu sukunya, kabilahnya, klan dan seterusnya. Itu diruntuhkan, dihilangkan. Asabiyah jahiliyah itu sangat busuk, muntinah. Fala hamiyata illa lil Islam,
Maka tidak ada sebuah kecemburuan dan emosional yang menyatukan mereka itu kecuali karena Islam. Nah, ini langkah Nabi setelah masjid, setelah mengkondisikan kerabat-kerabat yang dari Mekah itu sedemikian rupa, yang paling awal lagi nomor 3 dipersaudarakan itu. Tujuannya apa? Ini lanjutannya. Wa antaskuto fawarikon nasabi wal launi wal watani fala yataqaddamu ahadun aw yata'akharu illa bimuru'atihi wa taqwahu. Jadi misi Nabi mempersaudarakan orang-orang dari Mekah dan orang-orang Madinah yang sudah Islam itu agar hilanglah lenyapnya perbedaan. Aku orang dari Mekah, aku orang dari Madinah. Hilang dan lenyaplah rasa kecemburuan, rasa emosi di dalam hati, perbedaan nasabnya, perbedaan warna kulitnya, perbedaan kabilahnya, perbedaan suku dan tanah tumpah darahnya. Itu dihilangkan. Jadi seseorang itu yataqaddam, diagungkan dan dimuliakan, au yata'akharu, ataupun dia diakhirkan dan di cancel, tidak ditaruh di depan atau taruh muka, illa bimuru'atihi wa taqwahu, kecuali karena muru'ah, kepribadian, karakter dan ketakwaannya dalam pandangan Islam. Masya Allah. Ini komentar Muhammad Al-Ghazali, ulama sejarah, makna dan tujuan mempersaudarakan orang-orang muhajirin, orang-orang ansor itu seperti itu tadi. Karena ini juga bahaya. Dan ini ruh dari tauhid. Ruh dari tauhid. Kadang kita emosional kita karena daerah, karena sudah ada kedekatan daerah kita kemudian lebih akrab. Emosionalnya karena suku, emosionalnya karena negara. Maksud kamu sama-sama dari satu negara, kemudian paspornya warnanya misalkan hijau, satunya paspornya warnanya kuning, itu bukan dari negara kita. Ada sekat, ada dinding di hati karena bukan sama-sama satu negara, ada dinding di hati karena bukan sama-sama satu kampung, ada dinding di hati karena bukan sama-sama satu suku. Begitu karena satu daerah, satu suku, satu negara, akhirnya muncul emosional daerah itu. Itu kan bukan karena tauhid. Nah, disitulah Rasulullah secara lisanul hal mempersaudarakan sahabat dari Mekah kemudian dengan Madinah ini agar runtuh dan lenyap di dalam hati ini pemberangkatan setiap kegiatan dan aktivitas itu karena emosional yang jahiliyah itu. Jadi pemberangkatannya Islam. La yataqaddamu ahadun aw yata'akharu illa bimuru'atihi wa taqwahu. Jadi seseorang itu dianggap tinggi, seseorang dianggap rendah, seseorang dimuliakan semata-mata karena kepribadian dan ketakwaan menurut Islam. Bukan nasab, bukan keturunan, bukan warna kulit, dan bukan daerah atau sukunya. Nah, ini kan sangat terasa masing-masing kabilah itu. Apalagi ideologi hari ini seperti ada kasta-kasta itu. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ukhwah aqdan nafitan la lafdhun farigon wa amalan wa tarabbatu bid-dima'i wal amwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan persaudaraan ini dipersaudarakan 70 orang secara monumental, secara sakral dan resmi itu. Kamu saudaranya ini dan ini. Di buku lain dirincikan, misalkan Abu Bakar As-Siddiq disaudarakan dengan ini, kemudian Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan ini, Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan ini. 70 orang, 35 dari Mekah, 35 dari Madinah itu. Misinya Nabi itu adalah aqdan nafidan, sebuah akad persaudaraan yang benar-benar kuat, bukan hanya pemanis bibir dan simbolis lafaz yang kosong, tapi membuatkan resiko amalan, sebuah amalan tatbikot yang diikat dengan darah dan harta. Maka sampai
saling mewarisi. Zaman itu persaudaraan yang disaudarakan oleh Nabi itu sampai diikat nanti dengan darah dan harta, itu maknanya sampai saling mewarisi. Kecuali sampai sekian bulan, sekian tahun baru turun ayat yang waris mewarisi itu adalah yang ada hubungan dengan hubungan darah, bukan karena persaudaraan tadi. Tapi sebelum itu sampai yang meninggal duluan mewarisi saudara yang dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar itu, sebegitu kuatnya. Nah, disinilah pilar kita bisa menghayati prestasi persahabatan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang-orang Ansar yang telah digalang oleh dai-nya Nabi tinggal di Madinah, kemudian orang Muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah, mesti mereka kaya dan terpandang, juga mereka diikat persaudaraan. Kadang ada jadi dipersaudarakan juga dulu mantan budaknya, sebagaimana juga yang dulu budak juga dipersaudarakan dulu majikannya. Itu jadi sudah lebur antara nasab kedudukan itu. Makanya Allah abadikan ayat yang kami bacakan sebagai pemberangkatan tadi, walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Orang-orang yang lebih dahulu tinggal di Madinah, lebih dahulu dia punya keimanan. Kemudian walladzina tabawwa'ud dara wal imana, dan orang-orang yang pernah tinggal duluan, artinya orang-orang sahabat Ansor tinggal di Madinah dan dia sudah beriman, mereka wa yuhibbunahu man hajara ilaihim, mereka menaruh perasaan cinta, rasa senang, rasa empati, simpati, empati, kecintaannya kepada orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Tambah lagi, wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Wala yajiduna fi sudurihim, orang-orang sahabat Ansar itu, wala yajiduna fi sudurihim hajah, dia tidak menaruh perasaan di dalam hatinya seluruh apa yang dihibahkan oleh mereka kepada sahabat-sahabatnya yang dari Mekah itu, perasaan pelit, perasaan berat hati. Sudah, kalau ini sudah Allah totalitas. Sampai-sampai ini riwayat yang sangat banyak sekali kalau secara umum. Warawa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalatil ansar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila. Wahai Nabi, mohon ini kebun-kebun kami, kebun-kebun kurma kami. Madinah masyhur penduduknya kebanyakan bertani, pertanian dan perkebunan. Bagilah aset kebun-kebun kurma kami dengan saudara kami yang telah engkau persaudarakan dari Mekah itu. Qala la faqalu fanaktafinal al-maunah. Tidak, jangan begitu. Akhirnya orang-orang Ansor, kaum muslimin yang Ansor itu, fatakfunal maunah, kami cukup mengikuti pendapat Anda. Akhirnya Nabi bersabda, wa nusrikakum fis samrah, tidak kami bagi secara fisik, biarlah itu apa adanya, tapi kami berkongsi, kami bersyirkah di dalam hasilnya. Dalam hasilnya dibagi, kemudian juga diberi laluan. Orang-orang Muhajirin yang mereka punya keahlian bertani dipersilahkan, tapi kebanyakan orang Muhajirin li'ilafi Quraisyin rikhlatas syita'i wa wassaif. Keahliannya orang-orang Mekah masyhur satu surat sendiri adalah dagang. Nah gitu. Nah akhirnya terus dijawab oleh Nabi kita, dibagi dalam hasil saja buahnya. Qalu sami'na wa ata'na. Kalau demikian wahai Nabi, kami sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati apa yang engkau perintahkan. Ala kulli hal, sampai detail dalam riwayat yang lain Imam Bukhari juga meriwayatkan satu kasus saja Abdurrahman bin Auf dengan saudara yang disaudarakan oleh Nabi itu. Hal ini diabadikan wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia tetap mengutamakan sahabat-sahabatnya orang Muhajirin itu dalam urusan dunia,
sekalipun hati dan keinginan dia itu sebenarnya ada hajat dan kebutuhan. Nah ini kan hilang dari kehidupan di era digital milenial kayak begini. Kepekaan terhadap lingkungan, merasakan apa yang dirasakan orang lain, kepedulian, simpati, empati itu hilang. Lah ini sahabat-sahabat Muhajir yang telah dididik oleh asuhan Mus'ab bin Umair, Rasulullah ada di tengah-tengahnya, Masya Allah, mereka benar-benar totalitas. Akhirnya saya ngambil kesimpulan dari di sini, kami hubungkan faedah persaudaraan itu bisa meruntuhkan, karena kekuatan umat Islam ini di dalam akidah ini. Jadi jangan sangat dipecah oleh nation, oleh sebuah nation, dipecah karena suku, dipecah karena organisasi apalagi. Selama tauhidnya sama, keislamannya di atas Al-Quran yang sama dan pahaman yang sama, nabinya sama, Allahnya juga satu. Allah yang ada di Afghanistan juga Allah yang ada di sini. Nah ini yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Kalau umat Islam bersatu, lah inilah pilar yang nomor 3 langkah Nabi ketika awal di Madinah. Akhirnya diabadikan di Al-Quran itu tadi. Mujahadahnya orang-orang Ansor, bersungguh-sungguhnya di dalam melaksanakan perintah Nabi, karena beliau adalah orang yang tempatan seluruh apa yang dimiliki dihibahkan sesuai dengan perintah Nabi. Rumahnya, aset pekarangannya, kebunnya, bahkan istrinya yang lebih dari satu dipasrahkan. Tapi juga tidak serta-merta orang-orang Muhajirin itu dengan tidak punya harga diri gitu. Tetap dia punya izzah, kemuliaan, tentunya menjaga ifah, kesucian dirinya, tidak serta-merta ada kesempatan seperti itu. Nah di sini diabadikan, maksud kami kalau kita ambil kepada urusan-urusan personal, langkah Nabi yang nomor 3 itu kayak ayat ini, kayak walladzina jahadu fina, orang-orang kaum muslimin yang mereka jahadu fina, mereka yang telah berjuang. Jahadu pakai kata-kata jihad itu secara syariat perang, jihad secara bahasa yuk bertungkus lumus, menumpahkan seluruh potensinya. Nah potensi orang Ansor, aset kebunnya, aset rumahnya, aset apa yang dimiliki dibagi karena sudah dipersaudarakan. Yang persaudaraan itu resikonya adalah bukan hanya pemanis bibir dan simbolis, tapi menyangkut urusan harta dan darah. Harus dibela, bahkan waris mewarisi sebelum dimansuh perbuatan itu, sebelum dihapus oleh ayat. Itu totalitas. Nah itu kalau dalam ayat walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69 itu. Orang-orang ini maksud kami inspirasi ini bisa kita bawa. Orang-orang itu kalau dalam berislam ini jahadu fina, mereka bersungguh-sungguh. Jahadu secara bahasa, berjihad itu berjuang benar, menumpahkan seluruh potensi dirinya dalam meraih ridhonya Allah, mencari ridho Allah. Apa balasan Allah? Lanjutan ayat itu, lanahdiyanahum subulana, pasti akan aku bimbing, akan aku tunjukkan, akan aku arahkan. Subul, tidak hanya sabil, sabilani, subulun. Jadi banyak jalan. Kalau kamu itu totalitas dalam berislam, jangan tanggung-tanggung. Kalau Islam ya Islam total. Kalau kafir sekalian. Jangan nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din. Kami mengimani sebagian, mengkafiri sebagian. Ngambil jalan tengah. Memadukan, mengimprovisasikan atau memodif Islam dengan kafir. Jangan. Kalau jahadu benar-benar mujahadah benar dengan keislaman kita, Allah berikan jalan. Lanahdiyanahum subulana. Akan kamu tunjukkan, akan aku bimbing dalam hidup itu jalan-jalan menuju kami.
Jalan-jalan kami jalan urusan menuju Allah akhiratnya, ataupun jalan untuk urusan pernik dunia. Coba, subul itu kan jamak dari sabil. Banyak jalan tuh Allah bukakan orang yang totalitas. Nah kadang kita kan kurang totalitas. Dalam berislam urusan pribadi kita kepada Allah belum totalitas. Dalam sudut pandang bermasyarakat untuk kejayaan Islam, kontribusi kita juga belum totalitas. Orang Ansor Masya Allah sampai dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah, diabadikan, terbaca sampai nanti hari kiamat. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya, mendahulukan hajatnya untuk keislaman, walaupun diri mereka itu sebenarnya butuh. Tak apa-apa, nanti mereka akan ada jalan keluar. Nah itulah ayat tadi, lanah dianahum subulana. Kami buka berbagai jalan. Ada jalan dari timur, ada jalan dari barat, jalan dari utara selatan. Kalau kita totalitas kepada keislaman kita, berbuat untuk Islam. Nah hari ini kan tidak, karena uteknya sudah jelek, hatinya sudah busuk, terisi dunia, sampai belajar Islam pun untuk mencari dunia, bukan untuk memperjuangkan Islam. Belajar kan mulia, tapi nawaitunya untuk mendapatkan dunia kan ngeri. Apalagi nanti dia pengen jabatan ini itu, wah sudah, orientasinya bukan untuk Islam, tapi untuk mendapatkan pernik bagian kecil dari dunia. Padahal kalau kita totalitas untuk Islam, Allah yang ngurus, Allah yang ngurus. Lanah dianahum subulana. Akan aku bimbing mereka mendapatkan jalan-jalan kami. Jalan ke akhiratnya mudah, jalan urusan dunianya apalagi. Itu Allah yang membimbingkan. Ini maksud kami, kalau pribadi kita, ini ayat ini kan relevan, sinkron dengan awal-awal surat At-Tolaq itu. At-Tolaq itu waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu furqana, yaj'al lahu min amrihi yusran. Urusannya dimudahkan, diberi jalan keluar seluruh urusan hidupnya. Itu syaratkan dengan ittaqillah. Terus mendapatkan rezeki yang tidak disangka, tidak pernah terdetik dari hatinya. Nah akhirnya jelas orang Ansor totalitas seperti itu, orang Muhajirin keluar dari Mekah bukan bawa aset, tapi karena membawa iman, akhirnya malah simbol keduniaan dikuasakan oleh Allah kepada Rasulullah dan para sahabatnya di Mekah. Subulana, janji Allah, jalan-jalan yang dibimbingkan itu dibuktikan. Yaj'alahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu diberikan orang-orang sahabat Nabi yang ada di Madinah itu. Sampai beberapa saat pun yang namanya Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan sapaan Mahyam ya Abdurrahman. Waduh, Abdurrahman, tampilan kamu sangat klimis, keren sekali. Sudah nikah atau kamu? Baru beberapa hari di Madinah. Sudah wahai Nabi. Berapa mahar kamu? Qala kam sakotta ilaiha. Berapa mahar yang telah kau berikan padanya? Qala nuwatun minadz zahab. Nuwatun minadz zahab. Emas, beberapa dinar emas. Itu padahal dia sebatang kara, kemudian karena menjaga diri iffahnya, kemudian ketakwaannya, totalitas untuk Islamnya, jalan keluarnya itu Allah bukakan. Nah, ini yang masih kami bawa kepada inspirasi pribadi-pribadi kita. Langkah Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, kemudian mereka semua juga totalitas persaudaraan itu menyangkut risiko darah dan harta diberikan semua. Tapi karena totalitas jahadu fina, akhirnya lanah dianahum subulana. Allah memberikan jalan keluar urusan hidup para sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor, kemudian Allah jayakan dunia itu kepada mereka. Itu para bapak, para ibu, langkah nomor 3. Kemudian nanti agreement itu sebuah kesepakatan, nota, memorandum of understanding, nota kesepakatan yang dibuat Nabi dengan sesama kaum muslimin Muhajirin Ansor, nota kesepakatan yang dibuat kaum muslimin Muhajirin Ansor dengan orang musyrik, nota kesepakatan yang dibuat kaum muslimin Muhajirin Ansor dengan orang Yahudi. Kan di sana kan ada Muhajirin, ada kaum Ansor, ada orang musyrik Madinah, ada orang Yahudi juga bertetangga.
Jadi 4 kabilah ini Nabi diikat persaudaraan sesama Muhajirin dan Ansor sendiri, terus Muhajirin dan Ansor kaum muslimin diikat dengan orang musyrik yang tinggal di di Madinah ini, terus Muhajirin dan Ansor itu kaum muslimin diikat perjanjian dengan 3 kabilah Yahudi yang di Madinah. Itu langkah yang nomor 4, dan diktum isi perjanjian itu perlu kita bacakan karena sangat urgen, termasuk pilar langkah Nabi yang sangat strategis untuk membuat sebuah nation, sebuah negara, masyarakat yang di situ nilai-nilai Islam diterapkan. Dan sebenarnya itu maksud kami, itu Islam yang diridhai Allah, Islam yang berkuasa, Islam yang menjadi sebuah institusi lembaga. Islam Al-Quran itu sebagai konstitusinya, itu yang diridhai oleh Allah. Kalau Islam yang kayak begini, ya Islam yang belum berkuasa itu sebenarnya kan belum diridhai oleh Allah. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pahaman yang utuh kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.